Akhirnya, sandal recovery buat jalan. Tapi emang ini sandal? Halo guys, di sini dan ini adalah hari ke-7 gue mencoba Porto X Cairo. Nah, fast forward sedikit teman-teman ya. Sebelum gue cerita tentang sandalnya, atau sepatu ya sebenarnya, kaki gue itu mengalami kecelakaan ringan. Jadi gue nggak perlu cerita panjang kali lebar lah ya, karena akan sangat lebay sekali. Tapi intinya gini, setelah masalah tersebut, metatarsal 4 sama 5 gue itu ada trauma kecil. Terus setelah diperiksa juga ada beberapa pecah pembuluh darah sedikit ya, sampai akhirnya ada inflamasi alias bengkak. Nah, itu mempersulit gerak kaki gue terutama saat lagi ngelangkah. Karena kalau gait atau ini ya, langkah itu kan si jari-jari itu harus nekuk, mau nggak mau. Meskipun kita pakai sepatu, wah ini menjadi suatu PR, di mana beberapa hari setelahnya gue harus ke JSD teman-teman ya, karena ya kita tahu sendiri lah ya gimana menariknya JSD buat pecinta sneakers. Nah, balik lagi ke kondisi kaki gue, si kaki gue itu masih bengkak parah-parahnya di hari tersebut. Jadi kurang lebih itu adalah hari ketiga ya. Jadi dari hari pertama, hari kedua itu lagi bengkak parah, hari ketiga masih dan belum kempes, dan ditambah lagi setelah JSD itu gue kan harus jalan dari siang sampai malam, belum lagi travel dari Jakarta ke Bandung, balik lagi. Bengkaknya tidak hilang di hari ketiga. Gilanya lagi, gue lanjut ke Gunung Manglayang untuk ikut acara bersama Kang Taufik Hidayat ya, sampai hari Minggu. Kebayang nggak kaki gue disiksa kayak gimana? Bengkak, jujur sakit banget. Jadi hari ketiga, 4, 5 itu bener-bener diforsir banget si kaki guanya sampai-sampai bengkaknya tidak berkurang. Kesempatan datang di hari ketiga, di mana gue menemukan Porto X Cairo ini di dalam acara launchingnya Porto X ya, di JSD juga kebetulan. Di sana gue bener-bener tertarik. Gue ngobrol banyak dengan Pak Adi. Halo Pak Adi ya, sebagai direktur dari Porto X, di mana kita discuss sangat panjang kali lebar tentang development si Porto X Cairo ini. Apa hubungannya kemudian sakit kaki gue dengan sandal atau sepatu ini? Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat dengan konsep yang diusung sama Porto X, sebenarnya ini adalah sandal yang membantu saat kita lagi proses recovery. Ya, membantunya kayak gimana? Memberikan rasa yang lebih nyaman, kemudian memberikan peredaran darah lebih lancar pada kedepannya berkat ada kontur-kontur di dalam sandalnya. Dan kita udah banyak yang paham lah untuk hal tersebut di alas kaki recovery. Nah, tapi Pak Adi cerita, dia pingin sesuatu yang lebih lanjut. Kenapa? Karena banyak sandal recovery itu sebenarnya nggak buat jalan lama, tapi dipakai jalan terlalu lama. Nah, ini pun terbukti teman-teman setelah kita ngecek. Contohnya aja Porto X Gio ya, yang dimana ini adalah salah satu sandal recovery favorit kita. Itu durometer midsole-nya hanya sekitar 10-12 HA, yang artinya lembek banget, bener-bener lembek banget. Nah, untuk selembek itu artinya memang tidak cocok untuk jalan dalam durasi yang lama, yang ada kaki kalian malah pegel juga. Nah, untuk menjawab itulah di-develop si Cairo ini, yang memang menurut Pak Adi ini harusnya lebih cocok untuk jalan lama, tapi tidak menghilangkan sama sekali fungsi recovery-nya. Wah, otak gue langsung jalan. Di sana gue langsung berpikir dong, berarti gue adalah orang yang tepat untuk jadi kelinci percobaan pertama. Kaki gue lagi injury, ya kan? Kondisi gue juga nggak ideal, dimana berat gue kan agak overweight nih ya, dan gue harus jalan lama berhari-hari ya, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin. Nah, gue pakai di JSD dan ternyata nanti gue akan ceritakan ya pengalamannya seperti apa. Dan hari ini, hari ke-7, bengkaknya udah kempes ya, karena memang bukan bantuan dari sandalnya aja, tapi juga dengan kompres, campuran kompres dingin di hari pertama, lanjut kompres hangat di hari-hari selanjutnya. Nah, jadi itu tips juga buat kalian ya, kalau ada injury dan ada inflamasi selama memang belum ada misalnya keretakan gitu di tulang atau patah tulang, ini adalah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Nah, lanjut lagi teman-teman ya, ternyata memang selama proses tersebut untuk jalan lamanya gue sangat-sangat terbantu sekali teman-teman, jauh lebih nyaman jalan di JSD. Dan hari ini gue siap untuk bercerita lebih dalam tentang Porto X Cairo ini. Jadi teman-teman siap buat dengerin? Langsung aja kali ya kita gas siksa sepatunya. Dari dia Porto X Cairo.
Guys, kenapa nggak gua potong? Gua berpikir ini sebenarnya masih bisa kita pakai untuk jangka waktu yang lama ya teman-teman. Karena masih banyak event yang akan kita ikuti, masih banyak opportunity untuk kita ngetes jangka panjangnya. Jadi agak sayang kalau kita potong sampai nggak bisa kepake lagi. Tapi gua udah cukup punya data gimana benefitnya dari si alas kaki ini. Oke, pertama kita akan bahas dari segi material dulu dan mungkin disclaimer aja, nggak ada layering kayak di review sepatu ya. Kita akan bikin ini sekompak mungkin, tapi tetap full dengan data-data pengetesan kita. Oke, pertama nih ya, dari segi material. Jadi penemuan gue ada dua material di sini, yaitu material luar dan material insole-nya. Yang dia, kalau gue lihat sekilas setelah ditarik ini sih di lem ya teman-teman ya, penggabungannya dengan menggunakan lem. Gak salah teman-teman ya, karena racikan kayak gini tuh banyak juga sendal recovery luar atau brand global yang memakai. Karena apa? Nanti gue akan jelaskan sedikit ya di belakang. Gue mau fokus sama materialnya dulu. What happened di sini teman-teman? Pertama, tes durometernya dulu ya. Untuk di material insole-nya, ini kita dapat angka 11 HA. Ini sangat mirip sekali dengan Porto X yang lain, contohnya kayak Porto X Gio yang kurang lebih di 10-12 HA menurut hasil tes durometer kita. Loh, berarti empuknya sama dong? Ya, iya. Tapi ada perbedaannya, di mana kalau kita lihat material luarnya itu durometernya jauh banget. Dari hasil tes durometer kita, material shell luarnya itu sekitar 25,5 sampai 26,5. Jadi ini jauh lebih keras. Kok kayak gitu penting? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kenapa materialnya harus berbeda. Di sini kita menemukan kalau material luarnya keras juga, jadinya nggak seimbang dan nggak aman untuk dipakai jalan lebih lama. Nah, inilah yang terjadi pada Porto X Gio atau Porto X yang lain-lainnya. Ya, memang si Porto X ini hanya menyarankan dipakai setelah latihan, tapi bukan untuk jalan-jalan. Nah, beda dengan yang ini, teman-teman. Kalau akhirnya kita pakai buat jalan, density yang lebih keras di luar itu membuat alas kaki ini jauh lebih stabil. Sedangkan bagian dalamnya, insole-nya ini tetap memberikan kenyamanan bagi kaki yang butuh recovery. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut tentang geometrinya dan apa aja sih yang terjadi di sendal ini, terutama area luarnya dulu ya. Pertama, kita mau bahas dari segi desainnya ini ada melibatkan bolong-bolong. Nah, teman-teman suka ngalamin nggak? Kalau pakai sendal recovery yang full cover nih ya, misalnya kayak Porto X Gio gini, rasanya kaki lebih gampang keringetan. Kalau kalian ngalamin, kalian nggak sendiri. Gue pun ngalamin kayak gitu. Hanya saran paling aman biar nggak gampang bawa kaki adalah menggunakan kaos kaki. Nah, sekarang berkat desain lubang-lubang yang baru, ternyata si sendal ini atau sepatu ini breathability-nya jadi jauh lebih lancar dan kaki gue tidak sekeringetan saat menggunakan Porto X Gio yang ini. Ini good job teman-teman ya, ternyata improve-nya sampai sejauh itu dipikirkan. Jadi kaki gue itu tidak gampang bau, tidak gampang keringetan, dan dalamnya ini tidak mudah becek juga seperti yang kalian bisa lihat lah di sini. Jadi penempatan lubang-lubangnya udah pas banget ya. Kalau kita lihat secara desain ini memang sangat terlihat futuristik teman-teman ya. Ada nggak flow-nya? Menurut gue ada satu doang, di mana ini itu bukan yang tipe diinjak terus kaki kita bisa langsung masuk. Tetap harus ditarik dulu. Nah, jadi kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak masalah. Tapi mungkin nantinya Porto X ini bisa ngulik gimana caranya biar desain belakangnya lebih mudah, biar orang bisa keluar masuknya lebih mudah gitu ya. Apakah ada desain extra pull tab gitu kan? Atau sebenarnya ya bisa aja sih ini jadi pull tab gitu ya. Atau bisa nggak ya dikembangin desainnya biar diinjak bisa langsung masuk gitu ya kaki isi user. Kalau itu bisa, bakal keren banget. Karena satu-satunya masalah yang gue alamin adalah yaitu tadi, saat kaki gue sakit, tidak mudah untuk duduk, bangun, berdiri untuk pakai sendal. Jadinya gue harus memastikan posisi duduk senyaman dan semaksimal mungkin biar tidak sakit pas kaki masuk. Dan tangan gue bener-bener standby untuk bisa narik ini sampai kaki gue bisa masuk secara sempurna. Tapi apakah itu flow? Menurut gue butuh adaptasi aja ya, bukan sesuatu yang signifikan. Nah, lanjut lagi secara desain teman-teman, ini kalau dikatakan sepatu bisa juga, nggak salah. Karena kalau konsep sendal versus sepatu itu sebenarnya sendal akan terbuka sebagian. Contohnya kayak gini. Nah, ini terbuka di bagian belakang. Atau ada lagi beberapa sendal-sendal Porto X yang lain itu kebuka di bagian depan, jarinya kelihatan. Itu jelas ya kategorinya sandal. Nah, sedangkan Cairo ini enggak. Dia bener-bener ketutup meskipun ada lubang-lubangnya. Jadi bisa dibilang sepatu ya.
Tergantung kalian menginterpretasinya gimana. Jadi mulai dari menit ini kita akan panggil Cairo ini sebagai sepatu aja. Setuju nggak teman-teman? Oke teman-teman, kita akan lanjut di ngomongin durabilitasnya. Nah, gue baru ngetes dari segi Dremel doang teman-teman. Ini kita mendapatkan hasil bagus sekali ya untuk kelas sendal, dimana dengan standar kita ngetes outsole sekitar 20 detik dengan RPM Dremel yang sama, spek lapisan amplas yang sama kerasnya, dia hanya berkurang sekitar 3,6 mm aja. Kalau kita compare, banyak sendal pylon itu nggak bertahan kurang dari 4-5 mm. Jadi dia sebenarnya udah lebih bagus lagi dari ketahanan. Nah, ini kabar baik teman-teman ya. Memang kalau kita harus bandingin sama outsole-outsole yang lain yang kita kasih nilai 9, misalkan itu ada Vibram, Continental, jauh ya. Tapi ini adalah hal yang baik di mana masalah sendal-sendal kayak gini kan durabilitasnya. Kita juga bertanya-tanya sejak hari awal, akankah dia bertahan lama kalau dipakai seharian? Ya ternyata jawabannya dia bakal cukup oke sih. Memang bukan yang paling durable, tapi gue lebih tenang menggunakan sepatu ini dibandingkan dengan varian Porto X yang lain ya untuk sehari-hari. Satu-satunya warning gue adalah untuk tidak digunakan naik motor. Oke, kita simpan dulu ya Porto X Geo-nya. Kita mau bahas lagi nih yang lain. So, apa yang terjadi dengan kaki gue dalam jangka waktu beberapa hari tersebut ya? Sayangnya gue bertemu Cairo ini baru di hari ketiga ya. Kalau gue dapat di hari pertama mungkin akan jauh lebih baik lagi. Dimana hal yang gue rasakan akan gue ceritakan ini no sensor, no peres, no berlebihan ya teman-teman ya. Pertama dari kaki gue masuk teman-teman ya, jujur agak kesulitan karena bukannya pas awal itu masih agak kaku teman-teman. Tapi kemudian gue coba duduk, cari duduk yang benar, posisi masuk kakinya akhirnya bisa juga. Jadi memang agak sakit pas keluar masukin. Gimana lagi teman-teman, kaki gue selebar ini, sedangkan lubang masuknya segede gini ya, pasti tetap ada ketekannya, ketekuk. Tapi begitu udah masuk dalam, si jari-jari kaki gue kerasa sangat bebas. Jadi gue pakai ini yang size dual size ya, 4546, sentiannya itu 29,7 mm yang sebenarnya itu ngepas banget sama kaki gue yang kanan. Jadi memang kurang lebih 29,7, 29,8 lah kaki gue yang kanan, sedangkan yang kirinya itu 29, sekian ya. Lebih kecil. Wah, ini kabar baik teman-teman ya. Dan jari-jari kaki gue bisa bergerak dengan bebas tanpa ada yang ngejepit sedikit pun. Ini juga kabar baik. Artinya kalau kaki kita bengkak, memang tidak seharusnya dipres lagi. Harusnya dia dibiarkan bebas. Nah, ini menjawab ya. Nggak cuma itu teman-teman. Hal menarik lagi terjadi ketika gue tekuk. Seharusnya, ini teorinya teman-teman ya. Kalau gue pakai sepatu aja sakit, apalagi pakai yang kayak gini yang tebel. Ternyata enggak dong. Jari-jari kaki yang lagi bengkak tadi itu justru lebih gampang nekuk. Sebenarnya nggak banyak nekuk sih pas lagi jalan. Karena apa? Karena ada faktor dia kompres dikit nih di bagian insole-nya, dan ketika harus nekuk banyak, yang main banyak itu sebenarnya rockernya duluan. Jadi kaki gue hanya kerja sedikit. Dia neken dulu, baru gerak rockernya dengan mudah. Gue kasih simulasi lagi ya. Nah, jadi ternyata dipikirin sampai segitu. Langkah lebih mudah, dan ini sama juga kalau kalian ada terbatas ya mobilitas di kaki, entah karena cedera juga, atau karena misalnya bengkak, atau ada hal-hal lain lah yang terjadi di sini. Ini artinya jadi sangat membantu. Langkah jadi lebih mudah dengan pain yang lebih sedikit. Itu dibuktikan sama Cairo guys. Terus kayak gimana jadinya? Jadi gue record, kurang lebih gue pakai sendal ini tuh mulai sekitar jam 2 siang ya. Kita lanjut pakai terus-terusan sampai malam ya. Gue mungkin baru lepas itu sekitar jam 2 esok harinya, hari Sabtu. Di malam hari saat sudah nyampe Bandung, sudah nyampe rumah. So far berarti 12 jam ya pemakaiannya. 12 jam pemakaian, gue tidak merasa yang signifikan banget. Tapi yang gue langsung rasakan adalah biasanya di hari pertama, hari kedua, gue pakai sepatu seharian gitu ya. Pas dilepas, kerasa lah itu ya, agak nyut-nyutannya. Nah ini di hari ketiga, padahal gue secapek itu ya, tidak kerasa signifikan capeknya dibandingkan hari yang kedua. Oh oke, ready buat start hari dong di hari keempat berarti ya. Hari keempat, pagi-paginya gue pakai dulu, aman ya, tapi namanya harus ke gunung, gue ganti lagi dong sama sepatu trail. Ternyata di sana ya lumayan ya, kaki gue sangat berjuang sekali. Sakit banget guys, pas lagi lepas, jadi kurang lebih jam 9-10 malam ya gue lepas, gue ganti lagi pakai ini. Ini adalah sensasi
yang kalian harus rasain sendiri. Enak, bener-bener. Enak banget teman-teman ya. Nah, kalau kalian pernah tahu tuh rasanya habis pegel terus ganti ke yang nyaman, itu yang gue rasakan. Nah, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kurang lebih feel-nya masih mirip-mirip. Akhirnya teman-teman ya, di hari ke-6 kemarin barulah gue bisa normal lagi. Oh iya, anyway, gue kalau sholat sebelum-sebelum itu nggak bisa ditekuk sama sekali di duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir ya. Baru di hari ke-6 kemarin bisa, wah itu nyaman banget teman-teman ya. Akhirnya pas setelah bisa dipakai nekuk. Dan thank you juga, mungkin ini adalah salah satu part dari ikhtiar kita dalam recovery ya, Porto X Cairo ini. Dan gue sangat merekomendasikan, karena memang gue sudah menguji coba untuk 12 jam kita pakai untuk jalan yang jaraknya juga nggak deket teman-teman. Dan itu pun bukan sehari, tapi berhari-hari ya. Meskipun di hari-hari selanjutnya durasinya tidak selama di hari pertama gue pakai ini, tapi terbukti teman-teman ini sudah bisa sangat membantu injury kita. Bahkan kalau gue mungkin kasih tier list ya, si Porto X Cairo ini berada jauh di atas sama Porto X yang lainnya. Jadi ini benar-benar sebuah breakthrough ya. Dan ini mungkin mengingatkan gue pada kata-kata Pak Adi pas lagi launching kemarin ya. Beliau pingin si Porto X ini menjadi sebuah gaya hidup baru lah untuk recovery setelah performance. Dimana setelah kita perform gitu kan, kaki itu mungkin akan pegel, akan kurang nyaman, atau bahkan mungkin injury. Nah, dengan ini kita bisa recover. Tapi recovernya tidak pasif, melainkan aktif. Dimana kita taunya dulu recovery itu ya nggak usah banyak-banyak jalan lah, cukup aja stay, istirahat, mungkin berdiri sebentar, jalan sedikit, it's okay. Nah, tapi lebih banyaknya pasif. Nah, sekarang dibalik. Dengan Porto X Cairo ini, kita bisa jalan-jalan kayak apa yang gue lakukan kemarin di JSD atau hari-hari setelahnya, bisa tetap aktivitas jalan dengan normal, meskipun kakinya tidak dalam kondisi normal. Nah, gue udah buktiin teman-teman ya. Gimana? Kalian mau juga buktiin atau enggak? Nah, ini mungkin kesempatannya buat kalian. Nah, satu lagi nih, pertanyaan yang akan keluar dari netizen. Apakah ini bagus atau enggak materialnya? Punten teman-teman ya. Gue mau kasih ingat sama kalian, kalau di tahun 2025, Porto X itu memenangkan award internasional untuk materialnya yang ramah lingkungan. Jadi 40% lebih ramah dari banyak lagi alas kaki yang ramah lingkungan. Kebayang nggak? Ini kelasnya internasional. Dan di mana untuk kelas kayak begini teman-teman ya, yang main sendal recovery itu sebenarnya banyak, brand global. Brand Amerikanya aja ada beberapa yang main. Nah, ternyata secara ramah lingkungan, Porto X juga sudah mengalahkan. Tapi kan bahannya kurang premium. Tunggu dulu bos, kalian harus coba pegang ya. Ini sekarang gue bocorin logik kayak gini dulu deh. Pertama, kalau brand global itu kasih harga, pasti kan mereka akan ambil dari pabriknya harga sekian, mereka akan upping beberapa kali, misalnya sekitar 10 kali untuk jadi harga jual. Sekarang gimana ceritanya? Kalau pabrik yang punya kapasitas atau kapabilitas sama tersebut, jualan direct ke customer. Itulah Porto X teman-teman. Mereka ya bukan dengan mindset brand global, mereka adalah pabrikan yang sekarang menjual B2C lewat Porto X ini. Kayak gitu. Makanya mereka tidak perlu upping harga sampai 10 kali lipat, mungkin secukupnya aja 3 kali lipat, 4 kali lipat misalnya ya dari HPP mereka untuk bisa jualan. Dan artinya dari beberapa investigasi yang gue lakukan, nggak tahu nih nanti sama Oki bakal dikeluarin atau enggak ya. Gue kemarin belusukan ke beberapa pabrik, gue tanyalah ke beberapa pabrik-pabrik yang paham juga soal material-material kayak gini, how's good material Porto X ini. Dan mereka kasih jempol dan mereka bilang sangat-sangat bagus. Nah, ada satu mungkin tes yang gue kelewat cerita buat ngecek yaitu gripnya. Salah satu indikator ya kalau memang sendal ini bagus, ya nggak usah ngomongin macam-macam deh. Ini bagus atau enggak buat dipakai jalan, salah satunya adalah grip. Kita tes di permukaan licin, oke lah, banyak yang ngomong, wah itu biasa. Grip di permukaan licin bagus itu biasa. Sekarang kita cek di permukaan licin basah. Sedikit berkurang sih, tapi masih nge-grip bos. Jadi memang dipikirkan sampai sejauh itu. Oke, terakhir teman-teman gue kasih summary gimana Porto X Cairo ini. Sebagai sepatu, dia siluetnya ya bener ya bisa dikatakan sebagai sepatu, tapi sangat breathable dan tidak mudah bikin kaki kita berkeringat dibandingkan Porto X Gio misalnya. Kemudian secara material, ada dua material yang berbeda di sini, di dalam dan di luar, di mana yang luarnya lebih keras, di dalam lebih empuk. Yang lebih empuknya ini aktif memberikan efek recovery-nya, karena secara durometer dia density-nya sama persis dengan yang ada di Porto X yang lain, tapi untuk menjaga kestabilan saat kita berjalan, ada material luarnya ini
yang lebih firm dan lebih stabil. Nah, selain itu, gripnya juga bagus sekali di permukaan licin dan permukaan licin basah juga. Nah, akhir kata, kesimpulan kita teman-teman, ini kita sudah approve banget karena dari hasil pengetesan kita selama 7 hari ke belakang, kita benar-benar merasakan benefitnya untuk recovery secara aktif, bahkan kita bisa berjalan normal di saat kondisi kakinya seharusnya tidak bisa berjalan normal. Nah, gimana menurut kalian ya? Gue aja udah cobain dan gue approve. Kapan giliran kalian? Oke, sekian bedah sepatu kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sendal selanjutnya.